Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Kenapa sih? Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada kesempatan yang mubarak ini. Kembali kita bersua dalam majlis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjadi sebab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita insyaallah, sehingga kita masuk dalam ayat yang disebutkan oleh Allah, wa basyir ibad, dan berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yang mendengarkan nasihat, yang mendengarkan perkataan dan mengamalkan dengan yang lebih baik. Fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka lah orang-orang yang berakal. Pada malam hari ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan Nida'at Ar-Rahman li ahli iman, seruan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, yaitu ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, perkataan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, maka pasanglah pendengaran kalian baik-baik. Karena setelah itu, jika bukan perintah yang dengannya Allah memerintahkan hambanya, maka ia berisi larangan yang dengannya Allah melarang kita dari sesuatu. Dan tidaklah ada perintah di dalam Al-Quran, dalam syariat kita yang mulia ini, melainkan untuk kemaslahatan dan kebaikan kita. Dan tidaklah ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan untuk kebaikan kita, menyelamatkan kita dari mudarat dan mara bahaya. Baik kita ketahui hikmahnya atau tidak. Ya, jadi kita ini beragama, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pertama kita katakan bahwa akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan agama Allah yang mulia. Tetapi akal manusia terbatas. Allah sendiri mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, sifat orang yang beriman itu adalah ketika dia mendengar perintah atau larangan dari Allah dan Rasulnya, maka yang pertama ia katakan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Baik ia ketahui sebab dan hikmahnya, atau ia tidak ketahui sebab atau hikmahnya, dengan keyakinan bahwasanya semua itu untuk kebaikan dan kemaslahatan kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang menciptakan kita, dialah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita hamba-hambanya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pembahasan kita adalah seruan Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-172, yaitu firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum, jika kalian iyyahu ta'budun, hanya menyembah kepadanya. Subhanallah. Jadi saya ulangi ayatnya, ini perintah dari Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah dari yang baik-baik, min thayyibati ma razaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya semata-mata beribadah dan menyembah kepadanya. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam dengan itu. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walaqad karramna bani adama, sungguh kami telah memuliakan anak Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, kami menjadikan mereka hidup di darat dan di lautan, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami mengutamakan, memuliakan mereka dari hamba-hamba atau ciptaan kami yang lain, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada dua perintah. Perintah yang pertama adalah kulu, makanlah. Dan perintah yang kedua, ushkuru, bersyukurlah kalian kepada Allah. Sebahagian ulama tafsir menyebutkan bahwa makna kata makan di sini ya'ummu jami'a anwa' al-intifa', yaitu mencakup segala macam bentuk pemanfaatan manusia dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini. Jadi dia tidak terbatas pada makanan. Masuk juga di dalamnya pakaian, masuk juga di dalamnya kendaraan, masuk juga di dalamnya yang lain-lain sebagainya yang dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-29, huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala, khalaqa lakum alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi. Menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi. Dan ini senada dengan firman Allah dalam surah Al-Jathiyah di ayat yang ke-13, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan. Taskhir, sakhkhara, yusakhiru, artinya menundukkan, menjadikan untuk kalian. Ya, sampai yang subhanallah, ketika kita naik kendaraan, apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana. Segala puji bagi Allah yang menundukkan ini untuk kami. Ya, biasa kita naik pesawat itu bayangkan, subhanallah, ratusan orang di atas. Ya. Begitu pula naik kapal, wal fulka allati tajri fil bahr. Ya, begitu pula kendaraan yang lain, kuda yang lebih kuat dari kita. Tapi Allah tundukkan untuk kita. Kalau dia mau melawan, ya kita tidak bisa melawannya. Ya, begitu pula hewan-hewan yang lain. Ya, makanya kalau kurban itu biasa ada yang lari, ya, berontak, sudah banyak orang yang pegang, tidak bisa dikendalikan. Di sini Allah yang menundukkan untuk kita. Makanya kalau kita naik kendaraan, kita mengucapkan itu. Subhanalladzi sakhkhara lana. Segala puji bagi Allah yang menundukkan ini untuk kami. Jadi semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menundukkan untuk kalian semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi? Dan ayat ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekaligus juga untuk membantah orang-orang musyrik yang seenaknya mengharamkan apa yang mereka inginkan dan menghalalkan apa yang mereka inginkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sebagaimana di antara contoh yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, ketika mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW mengharamkan jenis-jenis hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ja'alallahu lahum min bahirati wala sa'ibati wala wasilati wala ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Allah tidak
kemudian mengharamkan semua itu. Ada jenis-jenis hewan yang disebut dengan bahirah, kemudian saibah, kemudian wasilah, kemudian ham. Ini adalah jenis-jenis hewan dari unta atau kambing. Ada di antara hewan ini yang kalau sudah mereka potong telinganya, mereka tidak mau lagi memakannya. Atau kalau sudah mencapai umur tertentu, atau ketika dia sudah memiliki anak, ciri-ciri tertentu, mereka tidak mau lagi memakannya. Ya, ini pengharaman yang tidak disyariatkan. Ya, adalah bentuk pengharaman yang tidak disyariatkan oleh Allah. Wa qalu hadhihi an'amun wa qalu hadhihi an'amu wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallah la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sanajzihim bima kanu yaftarun. Mereka mengatakan hadhihi an'am wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha. Ya, jenis-jenis hewan ini, binatang ini, bahkan hasil ladang dan perkebunan ini tidak boleh ada yang memakannya kecuali yang kami inginkan biza'mihim. Makanya Allah mengatakan biza'mihim. Ini adalah klaim mereka. Ini adalah merupakan kedustaan mereka. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, ya, iftira'an alaihi. Ini bentuk kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kedustaan yang paling besar adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini di antara bentuk kesyirikan dan peribadatan selain kepada Allah. Makanya ketika ada salah seorang sahabat, dia masuk Islam, dulu dia adalah Nasrani, masuk Islam, yang bernama Adi. Ketika Nabi SAW membaca firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka, ya, ulama yang mereka anggap dari kalangan Yahudi dan Nasrani, Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Sahabat ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, dulu kami tidak pernah ruku dan sujud kepada mereka. Ya, jadi ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi, bahwasanya ada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu menjadikan para pendeta dan biarawan-biarawan sebagai Tuhan arbaban min dunillah. Sahabat ini mengatakan, kami tidak pernah ruku dan sujud kepada mereka. Apa kata Nabi SAW? Namun bukankah kalian menghalalkan apa yang mereka halalkan? Dan kalian mengharamkan apa yang mereka haramkan? Tilka ibadatukum iyahum. Itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka. Ya, makanya ketika Allah mengurutkan dosa-dosa besar, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. 5 tingkat. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian innama harrama rabbiyal fawahish, segala macam bentuk kekejian. Al fawahish, perbuatan yang buruk, amoral, yang tidak berakhlak diharamkan. Yang nampak dan yang tersembunyi, wal ithma, dan perbuatan dosa, wal baghya bi ghairi al haq, dan segala macam bentuk kezaliman diharamkan oleh Allah. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian mengucapkan perkataan yang kalian tidak ada ilmu di dalamnya dan kalian menyandarkannya kepada Allah. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Janganlah dengan entengnya lisan-lisan kalian itu mengucapkan perkataan dusta yang mengatakan ini halal, ini haram, dan kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah juga bahayanya menjadi orang yang dianggap alim, ulama, ustaz, mufti, kiai. Mengapa? Karena kalau berfatwa tanpa ilmu, neraka balasannya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya dari sinilah mengapa para ulama ar-rabbaniyun dahulu mereka itu ya takut kepada Allah. Ketika ada yang bertanya kepadanya, sebelum menyelamatkan dirinya dari rasa malu dari manusia,
dia menyelamatkan dulu dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan ditanya di hari kemudian. Makanya Imam Malik pernah didatangi oleh utusan dari negeri Yaman. Bayangkan, perjalanan yang sangat jauh dari Yaman ke Madinah. Waktu itu belum ada pesawat. Belum ada fasilitas transportasi yang Masya Allah. Kalau bukan berjalan kaki, mereka naik kendaraan ya yang seperti kuda atau keledai ya atau unta dan seterusnya, dengan ancaman perjalanan yang luar biasa, ya perompak di jalan, bahkan ada yang meninggal di tengah gurun, sahara, ya habis perbekalan, ada yang sakit, meninggal. Untuk dititipkan beberapa pertanyaan yang hendak ditanyakan pada Imam Malik Ibn Anas. Dan ketika utusan ini sampai, ya, dan disampaikanlah pertanyaan itu kepada Imam Malik, kebanyakan pertanyaan itu beliau jawab apa? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Allahu a'lam. Sampai orang ini mengatakan, ya Imam, apa yang akan saya katakan kepada kaumku di Yaman? Saya sudah jauh-jauh datang dari tempat yang jauh. Mereka yang biayai. Kemudian jawaban yang saya dapatkan cuma Allahu a'lam. Apa kata Imam Malik? Sampaikan pada mereka, Malik ibn Anas tidak tahu. Ala tastahi? Apakah anda tidak malu? Apa kata Imam Malik? Malaikat saja berkata di dalam Al-Quran, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat saja mengatakan, maha suci engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Ya, karena bahaya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Makanya subhanallah, inilah bahayanya menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu dengan kejahilan, tidak disertai dengan ilmu. Ya bahkan ada yang diembel-embeli dengan agama, dikatakan zuhud. Ya seperti kehidupan rahbaniyah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, kehidupan orang-orang Nasara, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim. Ya, kehidupan rahbaniyah seperti para rahib, para biarawan yang hidup di gereja, yang tidak menikah, yang tidak makan makanan tertentu, tidak makan daging dan seterusnya. Mereka menganggap ini adalah kezuhudan, padahal ini adalah keharaman. Ya, makanya ini masuk dalam firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka berpayah-payah tapi tempat kembalinya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itulah pentingnya ilmu sekali lagi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Baik. Jadi ini yang pertama, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memakan makanan. Apa sifatnya? Kulu, makanlah, kata Allah Azza wa Jal, dari yang baik-baik. Dan perintah kulu, makanlah, ini dalam sighah jama' plural. Kalau satu orang kul bil kaf, bukan bil qaf. Kalau kul, katakan. Kul, makan. Ya, perhatikan ini perbedaannya. Nanti ada orang kita suruh makan kul. Maksudnya kul itu bicara ki. Qaf. Kalau kul, akala ya'kulu. Kalau kul, qala yaqulu. Ya. Qala juga dalam bahasa Arab artinya tidur siang. Jadi subhanallah, beda-beda tipis. Ya, jadi kalau dikatakan kul, ya, kulu, makanlah kalian. Dan perintah makan di sini bisa hukumnya menjadi wajib, bisa hukumnya menjadi sunnah, dan bisa hukumnya menjadi mubah yang menjadi hukum asalnya. Kapan menjadi wajib? Kalau puasa ki, dan sampai waktu berbuka wajib makan. Yang ki bilang, sudah pitarwi, ku aja tambahan pahala, tidak boleh, haram hukumnya. Ya, maka bahkan Nabi mengatakan, la yazalu ummati bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Umatku ini terus berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka. Maksudnya kalau sudah masuk waktunya tidak ditunda-tunda. Ya, tidak ditunda-tunda. Bahkan ulama kita, para fuqaha mengatakan, kalau sudah tiba waktu berbuka dan tidak ada yang bisa dimakan, niatkan saja bahwa dia sudah berbuka. Ya, jangan juga seperti yang dilakukan sebagian awam, dia kumpulkan ludah di mulutnya baru dia telan. Ya, tidak begitu. Niatkan berbuka. Ya, jadi itu hukumnya wajib. Termasuk di antara hukumnya wajib adalah ketika bahkan tidak ada makanan kecuali yang haram, namun sifatnya darurat. Wa qad fussila lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih.
Allah telah menjelaskan secara detail apa yang dihalalkan untuk kalian, kecuali ma hurrima alaikum, yang diharamkan kepada kalian, kecuali dalam kondisi darurat. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Ya. Sebagaimana ketika Allah menyebutkan innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan seterusnya, diharamkan kepada kalian untuk makan babi, makan bangkai, kemudian apa yang dipersembahkan untuk Tuhan yang disembah selain Allah, dan yang lainnya yang haram. Namun kata Allah faman yatturra, tapi kalau dalam kondisi terdesak, darurat, dan darurat yang dimaksud di sini yang menghukumi adalah betul-betul kondisi yang menyebabkan bisa menimbulkan atau menjadi sebab kebinasaan dan kematiannya, bukan hawa nafsu. Ya, bahkan dalam kondisi seperti ini, ulama kita mengatakan hukumnya wajib dia makan. Andaikan dia mati, ya, dia sudah kelaparan sekali dan tidak ada makanan kecuali misalkan babi, kemudian dia mati dan tidak memakannya, sebagian ulama menyebutkan dia dianggap mati bunuh diri. Cuma di sini kata para ulama, sebagaimana firman Allah, "Faman yatturra ghaira baghin wala 'adin", tidak boleh melampaui batas. Sekedar yang bisa, ya, sekedar yang bisa kemudian menyelamatkan nyawanya. Ya, jangan juga dia berlezat-lezat. Ya, mentang-mentang dibilang darurat, nah bikin konro. Ya. Jadi sekedarnya saja untuk mengganjal perutnya. Ya, dan tidak boleh juga dia bawa sebagai bekal kecuali kalau dia meyakini bahwa belum ada makanan yang dia dapat dan bisa menyebabkan kebinasaannya. Kemudian ada perintah makan yang hukumnya apa? Sunnah. Ya, kapan itu? Misalkan kalau ada tamu tak di rumah. Ya, kita sebenarnya masih kenyang, tapi tamu ini suka kalau kita makan bersama dengan dia, basa-basi, mujamalah, ini hukumnya bisa menjadi sunnah. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita, ya. Masukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita. Karena biasanya itu kalau kita dijamu, kalau kita makan sendiri, apalagi lihat jadi saja, malu-malu tongki. Ya, ya makanya sunnah kalau kita ikut makan bersama dengan tamu kita tersebut. Dan ada yang hukumnya mubah, dan ini hukum secara asal. Ya, karena dalam masalah al-mubahat, ayuhal ikhwah, hukum asalnya adalah dihalalkan, ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Baik. Kemudian ayuhal ikhwah, makanan yang baik di sini, ya, yang dimaksudkan yang pertama dari zatnya itu sendiri, sebagian ulama menyebutkan adalah al-mustalaz, yang lezat, yang bergizi, ya. Atau yang kedua dari cara mendapatkannya. Dari cara mendapatkannya. Ada yang haram, makanan itu ada yang haram lidzati, secara zatnya. Seperti babi, khamar, ya, dan darah yang mengalir. Ya, ternyata itu baru saya tahu, ya, atau belakangan kita tahu ada orang biasa kalau menyembelih, ya, natarain janu aji, darah sembelihannya itu, kemudian dia bekukan, katanya enak dikasih minum dengan balok. Na'udzubillah. Alhamdulillahilladzi afana. Ya. Subhanallah. Dan sebenarnya itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang seperti ini semua ujian dari Allah. Ya, dan memang begitu kaidahnya, kullu mamnu'in marghub. Semua yang dilarang orang penasaran. Mengapa disebut itu yang haram-haram? Karena sedikit. Disebutkan yang haram-haram di dalam Al-Qur'an, dalam hadis karena sedikit. Adapun yang halal tidak disebutkan semua karena saking banyak sekali. Tidak ada di dalam dalil misalnya silahkan makan jalangkote, silahkan makan songkolo, silahkan. Banyak sekali itu. Ya, makanya dikecualikan saja yang sedikit ini karena dia haram. Ya, minum-minuman keras, al-khamar. Ya, tetapi orang memang mencari yang haram-haram itu, penasaran. Kullu mamnu'in marghub. Semua yang diharamkan dia penasaran. Ya, untuk mengkonsumsi atau memakannya. Ya, padahal gantinya yang lebih halal itu lebih banyak, ya, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah ini, kulu, yang makanlah, sama dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum.
Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan mengharamkan apa yang dihalalkan untuk kalian dari yang baik-baik. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan, kata Allah, siapa gerangan yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Qul man harrama zinatallah, kecuali tentunya kalau misalkan makanan itu secara khusus yang membahayakan kita, ya kemudian dikurangi, itu bukan dalam bentuk pengharaman dalam arti tasyri', pensyariatan, tetapi masalah kesehatan, karena masuk juga di firman Allah, wa kulu washrabu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, karena semua yang berlebih-lebihan itu buruk. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebaliknya orang-orang kufar, orang-orang yang subhanallah jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak peduli masalah makanan. Ya, baik dari sisi zatnya, ya, dan ini sekali lagi ujian dari Allah yang seperti ini. Ya, makanya ketika para sahabat ini melakukan umrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan berihram, mereka sudah masuk ke tanah haram. Kalau sudah di tanah haram di kota Mekah, itu diharamkan untuk berburu. Ketika mereka singgah, tinggal beristirahat, sudah masuk ya kota haram, itu buruan-buruan yang terkadang mereka sulit untuk mengejarnya, lewat-lewat di depannya, gampang sekali diambil. Ya, ini ujian betul ini. Ya, ujian yang paling berat itu adalah ketika larangan dimudahkan di depan kita. Itu ujian yang paling berat. Dari sini mengapa Nabi Yusuf itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, makanya turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan menguji kalian dengan buruan bisaidin tanaluhu aydikum wa rimahukum, yang bisa kalian langsung tangkap saja, atau kalian tombak sekali saja sudah kalian dapatkan. Kemudian kata Allah, liya'lamallah, untuk Allah mengetahui man yakhafuhu bil ghaib, siapa yang takut kepadanya bil ghaib. Bil ghaib artinya walaupun tidak ada yang melihatnya. Ya, ini puncak ketakwaan ketika kita takut kepada Allah bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Baik. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ancamannya Nabi menyebutkan ya bahwa kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh dari tubuh kita dari sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah yang lebih cocok untuknya. Awwalu ma yantanu min jasad ibni adam batnuhu, ya, anggota tubuh yang paling cepat membusuk dari anak Adam ketika dia dikuburkan adalah perutnya. Beliau mengatakan, barang siapa yang mampu untuk tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang halal dan yang baik, maka lakukanlah. Ya, jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga perintah kepada para nabi dan rasul dan kepada orang-orang yang beriman secara umum sebagaimana ayat ini. Allah mengatakan sebagaimana hadis yang panjang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada rasulnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amalan saleh. Dan juga perintah kepada orang-orang yang beriman. Ayat berikutnya dibaca oleh Nabi ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian thumma dzakara ar-rajula yutilu safara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kisah seorang lelaki yang melakukan perjalanan yang panjang. Ash'ath, rambutnya kusut. Aghbar, pakaiannya berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit dalam berdoa dan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Coba kita lihat di sini. Berkumpul semua sebab-sebab doa makbul diterima oleh Allah. Satu, apa kata Nabi? Rambutnya kusut, pakaiannya berdebu lusuh. Dan kondisi seperti ini adalah kondisi yang mana doa seorang hamba itu makbul diijabah oleh Allah. Dan inilah yang menjadi rahasia mengapa doanya para jemaah haji makbul di Arafah. Mereka datang dengan pakaian yang berdebu, dengan rambut yang kusut, dengan keletihan.
Ya, inilah yang menjadi sebab mengapa ayuhal ikhwah, semua kondisi hamba di mana dia dalam kondisi yang kasihan atau dalam kondisi yang terhinakan, maka doanya di situ sangat makbul diterima. Seperti ini, doa orang yang terzalimi juga makbul diterima oleh Allah. Doa orang sakit makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi doa orang yang musafir makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya menunjukkan kehinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika istisqa, doa minta hujan, kita disunahkan menggunakan pakaian yang paling tua yang kita miliki. Ketika kita keluar salat istisqa, beda kalau kita salat hari raya. Doa seorang ayah kepada anaknya untuk kebaikan, atau doa kedua orang tua untuk kebinasaan kedua anaknya juga makbul diterima. Mengapa? Karena kodong dia yang besarkan, durhaka anaknya, sakit hatinya, berdoa makbul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Doa imam yang adil makbul diterima oleh Allah. Mengapa? Karena imam yang adil tidak makan kecuali yang halal untuknya. Banyaknya itu peluangnya, kesempatannya untuk korupsi, tapi dia tidak mau melakukannya. Dia adil dalam mengurus rakyatnya. Itu dengan penuh perjuangan, pengorbanan, makanya doanya makbul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ash'ath Akbar yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit dalam berdoa. Dan dalam hadis innallaha hayyun karimun sittir yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila samai fayruddahuma sifraini khaibatain. Allah malu dari seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya dalam berdoa dan ia tidak mengabulkan doa itu. Yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dan dia bertawassul menyebut nama Allah yang paling agung, Ar-Rabb. Dan coba kita lihat di dalam Al-Qur'an, hampir semua doa dimulai dengan Rabb, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Jadi dia bertawassul, ya Rabb. Tetapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghuzziya bil haram, dia besar dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta yang ia dapatkan dari jalan yang haram itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya disinilah mengapa para as-salafus saleh dimulai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir memasukkan sesuatu yang haram. Beliau pernah suatu malam begadang, tidak bisa tidur karena pulang ke rumah ada kurma yang tidak sengaja beliau makan. Dan setelah beliau makan baru beliau khawatir, jangan-jangan kurma ini adalah kurma sedekah dan bukan hadiah. Karena Nabi itu boleh menerima hadiah tapi haram untuk memakan sedekah. Begitu pula sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah didatangi oleh pembantunya dan dia menghidangkan makanan sebagaimana kebiasaan beliau. Dan setelah selesai habis itu dimakan, ya, pembantunya ini mengatakan, apakah Anda tahu dari mana sumber makanan ini? Beliau mengatakan, saya tidak tahu. Seperti biasa kau yang mengantarkan. Orang ini mengatakan, takahantu fil jahiliyah. Dulu sebelum masuk Islam, di zaman jahiliyah, saya ini seorang dukun, kahin. Takahantu fil jahiliyah. Dan pendapatan dukun itu, apalagi yang bekerja sama dengan jin dan syaitan, yang mengaku mengetahui perkara yang gaib adalah pendapatan yang haram. Dia mengatakan takahantu fil jahiliyah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ya, kalau kita mungkin kalap, mau dia apa? Di dalam tiba ku atur. Ya. Beliau tidak. Beliau memasukkan jarinya dan berusaha untuk memuntahkan apa yang beliau sudah makan. Sampai-sampai ketika ada yang melihatnya kasihan, dia paksa itu keluar. Orang ini mengatakan irham nafsak, kasihani dirimu. Ya, padahal sebenarnya dari sisi syar'i, hukum fikih, itu tidak ada masalah. Mengapa? Pertama, beliau makan karena kejahilan, tidak tahu. Dan Allah mengampunkan dari kejahilan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Yang tidak disengaja. Yang kedua, orang ini sudah masuk Islam. Al-Islamu yajubu ma qablah. Subhanallah. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, beliau sampai mengatakan, andikan saya tahu, ya, makanan ini tidak keluar kecuali bersama dengannya ruhku atau nyawaku, saya tidak akan berhenti sampai dia keluar. Itu menunjukkan kewaraannya.
Sebagaimana kata Nabi SAW, atib mat'amak takun mujabad da'wah. Perbaiki makananmu, engkau akan menjadi orang yang doanya makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya ikhwah, perintah yang kedua, washkurulah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar hanya bersyukur atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikat dan makna dari kesyukuran itu? Sebahagian ulama ada yang mengatakan, ya, bukti dari kesyukuran adalah at-tawadhu'. Dia memiliki sifat tawadhu'. Ya, ketika Allah memberikan nikmat kepadanya, tidak menjadikan ia sombong. Tapi dia semakin tawadhu' kepada Allah dan tawadhu' kepada sesama manusia. Kemudian juga al-muhafadzatu 'alal hasanat, dia menjaga kebaikan-kebaikan dan amalan saleh, wa badhlut ta'at wa muraqabatu jabbaril ardi was samawat, dan senantiasa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian yang lain para ulama mengatakan asyukru adalah liman fawqaka bit ta'ah. Mensyukuri apa yang ada di atasmu, yaitu Allah, dengan ketaatan kepadanya. Dan berterima kasih kepada yang selevel denganmu adalah dengan berterima kasih memujinya. Adapun berterima kasih bersyukur kepada orang yang berada di bawahmu adalah engkau berbuat baik kepadanya. Jadi taat kepada Allah, memuji sesama ketika ada kebaikan dari orang lain, mengakui keutamaan yang Allah berikan kepadanya, jangan hasad, jangan iri, jangan dengki kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah. Am yahsuruna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka hasad dengan keutamaan yang Allah berikan kepada sebahagian hambanya? Dan dia berbuat baik kepada orang yang berada di bawahnya. Makanya di antara sahabat itu seperti Abdullah bin Mas'ud tidak mau makan kecuali bersamanya orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak menunggu ucapan terima kasih, memberi makan kepada orang, ayyuhal ikhwah. Dan ini adalah merupakan amalan yang sangat besar, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada persamaan kata syukur, yaitu alhamdu, yang sering kita ucapkan dalam salat kita, alhamdu. Ya, kemudian asyukru. Apa bedanya? Alhamdu dengan lisan. Ketika lisan kita mengucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun asyukru dengan lisan, hati, dan perbuatan. Dengan lisan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dengan hati mengakui bahwasanya semua nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan yang ketiga adalah dengan anggota tubuh, dengan amalan. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Daud, i'malu ala Dauda syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan jagalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran kepadanya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bukan dengan kekufuran. Ya, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yamin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay ukulin khamti wa asli wa shay'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Allah memberikan permisalan, telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada negeri Sabak, jannatani ayyamini wa shimal, kebun, sawah, ladang yang membentang di sisi kanan dan di sisi kiri. Allah mengatakan kulu min rizqi rabbikum, makan semua ini nikmat dari Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi fa'aradu, kemudian mereka mulai berpaling dari Allah. Fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim. Kami mendatangkan di tengah-tengah mereka banjir bandang yang melululantakkan semuanya. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay ukulin khamti wa asli wa shay'in min sidrin qalil. Dan kami gantikan ladang sawah yang dulunya Masya Allah menghasilkan harta yang berlimpah. Ya, baddalnahum bi jannatayn, dengan hasil sawah yang tidak cukup, yang tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka, hanya sedikit. Ya, dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah balasan disebabkan kekufuran mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat
aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Kami memberikan permisalan dengan sebuah negeri yang dulunya aman dan tentram, yang datang rezeki dari berbagai penjuru, namun mereka kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kami gantikan nikmat itu dengan pakaian kelaparan. Coba kita lihat bagaimana Allah mengatakan libasal ju', betul-betul kelaparan yang menggerogoti mereka. Ibaratnya sudah seperti pakaian yang mereka kenakan, libasal ju'i wal khauf, rasa takut. Bima kanu yasna'un, disebabkan ulah tangan mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, jaga baik-baik nikmat Allah dengan kesyukuran kepadanya. Dalam sekejap Allah bisa mencabutnya. Dalam sekejap. Nikmat yang ada di tubuh kita saja dalam sekejap bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak nih kita lihat kisah yang seperti itu. Kemarin Masya Allah berlimpah hartanya, tiba-tiba yatim miskin jatuh sakit. Ya walaupun bagi orang yang beriman itu ujian, tapi ini menunjukkan dalam sekejap Allah bisa mengubahnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari yang seperti itu dipergilikan di antara manusia. Makanya Nabi juga mengajarkan kita doa. Banyak-banyak baca ini doa. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa tahawuli afiyatik wa jami'i sakhatik. Hafal ini doa. Baca sering ini doa. Allahumma inni, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu min zawali ni'matik, nikmat yang dicabut, aku berlindung ya Rabb, jangan engkau cabut ini nikmat dariku. Wa fujaati niqmatik, dan musibah yang datang tiba-tiba. Wa tahawuli afiyatik, dan tahawul artinya berpindahnya keselamatan yang engkau berikan kepadaku. Wa jami'i sakhatik, dan dari semua bentuk kemarahan dan kemurkaanmu. Kita sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji nabi-nabinya, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Apa lanjutannya? Innahu kana 'abdan syakura. Nuh dipuji oleh Allah, dia hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah kana ummatan qanitan lillah, selalu beribadah hanya kepada Allah, hanifah yang lurus, wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'ami, yang banyak mensyukuri nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, dia dipilih oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam haditsun qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni wal insu wal jinnu fi naba'in 'azim akhluqu wa ya'budu ghairi wa arzuqu wa yashkuru ghairi khairi ila al-ibadi nazilun wa syarrun ilayya wa syarruhum ilayya sa'idun. Dalam haditsun qudsi Allah mengatakan, sungguh aku dan manusia dan jin hamba-hambaku itu memiliki naba'un azim, berita yang sangat agung, yang mengherankan. Kata Allah Azza wa Jalla, akhluqu, saya yang menciptakan mereka, wa ya'budu ghairi, namun dia menyembah selain aku. Arzuquhum, saya yang memberi rezeki kepada mereka, namun mereka mensyukuri selain aku. Kata Allah Azza wa Jalla, kebaikan selalu yang saya turunkan kepada mereka, dan keburukan yang selalu diangkat kepada saya. Subhanallah. Ya, dan ini peringatan untuk kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, makanya ini contoh yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran. Dan contoh yang paling besar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah seorang nabi sekaligus raja. Siapa dia? Sulaiman alaihissalam. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Telah diberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Wa husyira junuduhu minal jinni, dari kaum jin, wal insi wat tayr, burung-burung semuanya ditundukkan, jin, angin. Fasakharna, ya kami telah tundukkan angin untuk Sulaiman. Dia perintahkan sesuai dengan yang dia inginkan. Nabi Sulaiman alaihissalam mengerti bahasa binatang. Fatabassama dhahikan min qawliha, ketika dia mendengar Ratu Semut yang berkata kepada kaumnya,
Ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai para semut, masuklah kalian ke dalam liang-liang kalian, jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman bersama dengan bala tentaranya dan mereka tidak menyadarinya. Didengar oleh Sulaiman, beliau faham. Fatabassama dhahikan min qawliha. Beliau tersenyum mendengar perkataan Ratu Semut itu. Apakah hal itu membuat beliau menyombongkan diri, semakin menyesatkan manusia yang mengaku mengetahui bahasa binatang? Maqali inna maqali maqali. Seperti na'udzubillah minal kadhib. Ya. Dan heran juga banyak orang yang subhanallah, bagaimana itu kalau muncul betul Dajjal di akhir zaman. Ya. Yang kita disuruh berlindung dari Dajjal di akhir zaman, Ad-Dajjalul Akbar, yang mengaku sebagai Tuhan, banyak tong pengikutnya. Karena fitnahnya sangat besar. Ya, kalau Dajjal nanti di akhir zaman, kalau dia bilang di langit turun hujan, turun hujan. Kalau dia bilang di bumi keluarkan tanamanmu, keluar tanaman. Itu Dajjal di akhir zaman. Dia bertemu dengan seseorang. Kalau saya bisa menghidupkan ayahmu yang sudah mati, kau beriman kepadaku? Dia mengatakan iya. Dia hidupkan ayahnya dari kubur. Dan itu yang menjelma adalah syaitan dan jin. Bayangkan. Dajjal-dajjal yang kecil-kecil saja ini maqali inna. Nah, itu sudah membuat orang tersesat, disanjung-sanjung, diundang kemana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Apalagi Dajjal yang besar di akhir. Adapun Sulaiman alaihissalam, fatabassama dhahika. Beliau tidak lupa diri. Beliau langsung kemudian berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, berilah aku petunjuk untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk aku mengerjakan amalan saleh yang Engkau ridai, dan masukkan aku ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Dan ketika Ratu Bilqis telah dibawa oleh tentaranya Sulaiman alaihissalam singgasananya di depan Sulaiman alaihissalam, beliau langsung mengatakan, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah keutamaan dari Tuhanku yang menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. "Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi, wa man kafara fa inna Rabbi ghaniyyun karim." Barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang kufur, Allah Maha Kaya. Tidak membutuhkan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Allah cuma menginginkan dari kita mengucapkan Alhamdulillah, itu saja. Allah tidak meminta apa-apa dari kita. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Saya tidak menginginkan dari mereka ibadah yang mereka lakukan itu rezeki atau meminta saya untuk memberikan aku makan. Justru dialah Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Allah yang kasih kita rezeki. Allah cuma meminta kepada kita bersyukur, beribadah kepadanya. Itu pun ditambahkan kalau kalian bersyukur, diberkahi oleh Allah untuk kalian juga. Allah cuma menuntut dari kita Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah pun ini menjadi pemberat pada timbangan amalan kebajikan kita di hari kemudian. Apalagi manusia yang dia inginkan. In kuntum iyyahu ta'budun. Makanya Allah mengatakan, jika benar-benar kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.